Iya Bu, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Bapak Edi Wahyudi. Yang kami hormati para pejabat administrator, para pejabat pengawas, para pejabat fungsional, dan rekan-rekan pelaksana di lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Dan yang kami hormati, Ketua Dharma Wanita Persatuan dan ibu-ibu anggota Dharma Wanita Persatuan di lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Dan yang kami hormati, Bapak Ustadz Wijayanto yang akan mengisi acara kita pada hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat atas rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul bersama melalui media Zoom meeting dalam acara ICV Pembinaan Mental Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Dan untuk informasi bahwa acara ini dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Pajak di lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Setelah sebelumnya telah dilaksanakan pula upacara Hari Pajak, donor darah, santunan, dan pajak bertilawah yang merupakan serangkaian acara dalam peringatan Hari Pajak tahun 2020 di lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Baik, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan juga bahwa acara ini disiarkan secara langsung di YouTube Kanwil. Jadi untuk teman-teman di KPP yang nggak bisa join langsung di Zoom kali ini, bisa mengunjungi laman YouTube Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung untuk menyaksikan acara ini. Baik, untuk memulai acara ini agar diberikan kemudahan dalam pelaksanaannya, marilah kita berdoa bersama. Doa bersama akan dipimpin oleh Saudara Kozin. Kepada Saudara Kozin, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa dengan khusyuk untuk memohon keridhaan dan kemudahan kepada Yang Maha Kuasa atas apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Doa akan saya pimpin secara Islam, untuk teman-teman yang beragama lain dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahmat, pada hari ini melalui video conference kami menyelenggarakan kegiatan ICV Pembinaan Mental Pegawai dalam rangka Hari Pajak. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu bermanfaat kepada kami. Berikanlah kelancaran kegiatan ini dengan baik sampai akhir nanti. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa kami. Ya Allah, ya Alim, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti kegiatan ini, dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakannya di tempat tugas kami. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha Pengabul doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Amin. Allahumma inni a'udzubika minal barosh wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Kozin yang telah memimpin doa pada hari ini. Selanjutnya akan ditayangkan video arahan Dirjen untuk kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang saya banggakan di seluruh Indonesia. Instansi kita tercinta Direktorat Jenderal Pajak merupakan penopang utama sumber penerimaan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan sumber daya manusia yang bersih, unggul, kuat, dan tangguh. Mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk berani menolak dan berani melaporkan setiap tawaran, pemberian barang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak. Mari tingkatkan komitmen kita untuk menjaga integritas. Jadilah role model dimanapun kita berada. Jangan beri ruang bagi penyimpangan. Saling mengingatkan dan memperkuat sinergi positif antar pegawai. Bekerja profesional adalah amanah yang harus dijaga bersama. Jangan merasa takut jika ada intervensi dari pihak manapun yang menyalahi prosedur pada saat melaksanakan tugas. Melayani dengan penuh keikhlasan, jujur, dan bertanggung jawab merupakan hal yang mutlak bagi seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Laksanakan tugas sesuai dengan SOP, peraturan, dan ketentuan yang berlaku. Junjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan. Pegang teguh kode etik, kode perilaku, serta disiplin pegawai negeri sipil. Apabila kita mengetahui adanya pelanggaran, ingatkan. Masih melanggar, laporkan melalui whistleblowing sistem Direktorat Jenderal Pajak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan bagi kita semua untuk menjalankan amanah mulia sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak. DJP kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan masuk pada acara inti kita pada hari ini, yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Wijayanto. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, baiti jannati, wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Sadaqallahul azim, wa sadaqar rasul karim, wa nahnu ala dzalika minasyaitin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Salam sejahtera dan selamat pagi menjelang siang untuk semua teman-teman saudara di DJP Bengkulu dan Lampung. Utamanya yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Kepala Kanwil DJP Bengkulu Lampung, Bapak Edi, yang saya punya kedekatan yang sudah cukup lama sejak beliau di Gatot Subroto di Jakarta. Tapi terus terang saya lebih dekat kepada istrinya daripada kepada Pak Edinya, karena istrinya itu adalah jamaah pengajian rutin saya di Jakarta. Jadi saya sudah jauh lebih mengenal istrinya duluan daripada Pak Edi. Artinya saya kenal istrinya lebih dulu daripada kenal Pak Edinya, maksud saya. Bukan Pak Edi kenal Mbak Dian ya. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita, yang saya hormati pokoknya semua yang hadir, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Amin, amin ya Rabbal alamin. Yang sakit-sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, disembuhkan. Yang punya masalah dalam hidup, mudah-mudahan diberi penyelesaian yang terbaik. Yang masih jomblo-jomblo, mudah-mudahan didekatkan dengan jodohnya. Yang sudah ada jodoh, belum ada keturunan, mudah-mudahan setelah Zoom meeting langsung hamil. Yang masih terlibat utang piutang karena banyak yang ODP, tapi alhamdulillah pegawai Kanwil DJP tidak ada yang ODP.
ODP itu kalau di Jogja, mohon maaf, itu orang tidak punya pendapatan. ODP. Banyak orang kena ODP. Mudah-mudahan yang masih punya utang piutang, setelah Zoom ini Allah menjadikan lupa orang yang mengutanginya. Ya. Ini aminnya kenceng, jangan-jangan punya utang banyak ini. Pokoknya mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Ini penting untuk saya sampaikan pada awal. Mohon maaf, saya mau cek karena ini ada perbaikan studio saya. Jadi sebelah itu ada tukang-tukang. Apakah suara-suaranya cukup mengganggu nggak ya? Orang ngebor, orang gergaji. Oh iya, Ya. kalau over internetnya itu. Halo, gimana? Saya mau coba dulu hostnya. Suara saya cukup bagus nggak? Halo? Terdengar bagus, Pak Ustadz. Oke, bagus ya. Nanti kalau ada tolong saya di-report kalau ini. Karena sebelah ada tukang untuk mengerjakan ini. Kenapa ini awal saya sampaikan tentang keberkahan? Karena kita bekerja ini adalah untuk cari keberkahan. Tentu keberkahan yang dimaksud adalah keberkahan di seluruh kehidupan kita. Tidak lupa saya ucapkan selamat Hari Pajak, Dirgahayu Pajak, dan Alhamdulillah SPT saya sudah beres dan kurang bayar saya sudah saya lunasi. Jadi mohon maaf untuk tahun ini SPT saya sudah beres, Pak. Jadi jangan ada yang nagih-nagih saya, kurang bayar saya juga sudah saya lunasi kemarin. Walaupun memang layanannya tidak sebagus tahun kemarin. Karena waktu saya minta kurang bayar saya ternyata belum keluar ininya. Padahal sudah ada angkanya, tapi belum bisa dibayar, katanya belum keluar, nggak tahu apanya gitu. Karena saya hanya suruhan. Oke, tapi by the way, orang bijak taat pajak, satu, dan jelas DJP kuat, Indonesia maju jelas, dan mudah-mudahan ini juga menambah keberkahan untuk seluruhnya. Perlu saya ingatkan bahwa pekerjaan di pajak ini adalah pekerjaan yang mulia dalam pengertian, karena memberikan nafi'un li ghairihi, memberi manfaat bagi orang banyak. Nabi bersabda, tolong diperhatikan ini sabda Nabi itu nggak pernah bohong. Karena ciri Nabi adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah, al-amin, maksum. Saya paling nggak nyaman kalau sudah bicara fatonah, karena fatonah di Indonesia masih di penjara. Gara-gara impor daging sapi kemarin. Tapi mohon maaf, itu bukan fatonah, itu fatanah. Fatanah adalah orang yang banyak fitnah. Kalau fatonah, orang yang cerdas. Rasulullah adalah orang yang cerdas. Fatonah. Rasulullah itu nggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi, itu pegawai pajak Bengkulu dan Lampung. Nabi mensabdakan bahwa mandala ala khair falau ajru mislu amilihi. Siapa yang memfasilitasi satu kebaikan, memberikan manfaat bagi orang lain, maka kebaikannya mengalir juga kepada teman-teman di pajak semuanya. Jadi ini harus dicatat baik-baik. Kenapa? Pekerjaan itu bisa memuliakan kita di surga, tetapi juga bisa menghinakan kita di neraka. Yudillu bihi kasiro wa yahdi bihi kasiro. Orang kerja di pajak bisa masuk surga setinggi-tingginya karena kemanfaatan yang diberikan kepada orang lain, tapi dari pajak juga bisa mengirim kita ke neraka sedalam-dalamnya. Untuk itu, mudah-mudahan nanti akan saya uraikan satu persatu, kita breakdown kalau waktunya cukup. Pertama adalah bagaimana kita hidup ini cari keberkahan. Karena rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, boleh kerja di Kanwil DJP Pajak di Bengkulu, Lampung. Boleh gaji sebulan 25 juta, cukuplah. Hidup di Bengkulu, hidup di Lampung, 25 juta, pegawai pajak, cukup. Tapi kalau anak kena narkoba, sudah hilang berkahnya. Istrinya mentel, bawel, cerewet, trikis, makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan. Suaminya gualak setengah mati, makannya banyak, minum, makan terus. Zoom meeting aja makan sama minum terus, Masya Allah luar biasa. Wah, suaminya galak, maka hilang berkahnya. Pilih mana gaji 25 juta, keluarga yang nggak tenang. Dengan gaji 50 juta, tapi keluarganya tenang. Tentu kita pilih yang tenang, walaupun hanya 50 juta, tapi tenang. Kita akan bicara tentang bagaimana keberkahan. Nah, keberkahan akan kita dapatkan kalau semuanya, karena berkah itu cirinya ada 3. 1, berkah itu sesuatu yang sifatnya ilahiyah. Maka tidak mungkin sesuatu itu membawa berkah kalau Allah tidak ridho. Maka keberkahan hanya akan didapatkan
Kalau semuanya itu diridhoi Allah, jalan-jalan. Makanya orang dapat rezeki sebanyak apapun, kalau itu tidak diridhoi Allah, maka rezeki itu tidak rezeki yang tidak memberkahi. Jangan-jangan anak kita sulit dinasihati karena mungkin diberikan harta yang tidak halal. Jangan-jangan istri kita sedikit-sedikit minta tengkar, sedikit-sedikit minta cerai, sedikit-sedikit minta dipulangkan ke orang tuanya, itu jangan-jangan energi negatif itu karena rezeki yang kurang berkah. Mungkin tidak halal, atau belum kita zakati, atau belum kita keluarkan sedekahnya. Ini pertama. Jadi ciri sesuatu berkah kalau itu diridhoi Allah. Maka jangan pernah kita mengatakan satu kebaikan kalau itu tidak membawa kebaikan dunia dan akhirat, maka itu bukan keberkahan. Anda naik pangkat, Anda gaji tidak naikkan, tapi tidak dekat dengan Allah, malah jauh dari Allah, jauh dari perilaku kebaikan, kebenaran, dan kepedulian, maka sesungguhnya itu tidak berkah. Yang kedua, berkah ini tidak bisa dilihat langsung oleh indrawi, tapi bisa dirasakan dalam kehidupan. Yang keempat, tentu yang penting berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan atau added value. Kalau kita hidup ini semakin baik kepada Allah, baik kepada sesama, maka itu disebut dengan berkah dalam hidup kita. Maka jangan pernah kita mengidolakan sesuatu yang kadangkala secara duniawi kita dapatkan lebih, tetapi itu tidak membawa berkah. Makanya kalau ada orang bersedekah, kelihatannya hanya hartanya berkurang, tapi hakikatnya dia dapat berkah. Karena ada kebaikan yang ditambahkan tidak disadar. Mungkin teman-teman pajak ini nyebrang jalan nggak jadi ketabrak. Bukan karena dia pintar olahraga, bisa sirihe, bisa poco-poco, mau ketabrak, bisa loncat. Coba diulangi. Anda nyebrang lagi, mobilnya suruh jalan lagi. Insya Allah billahi taufik walhidayah. Disitulah keberkahan. Allah hindarkan kita dari kecelakaan, dari musibah, itu adalah satu keberkahan. Maka harta yang dizakati, mohon maaf, harta yang dizakati kelihatannya itu berkurang, tetapi sesungguhnya ada berkah. Bahkan, mohon maaf, keberkahan juga kalau kita taat kepada pajak. Kenapa? Karena orang yang tidak taat pajak nanti akan ada keresahan. Bentuk tidak tenang itu tidak berkah. Ketenangan adalah bentuk dari keberkahan. Nggak enak disurati pajak terus, ini kurang bayar, ini terus panggilan nggak nyaman. Maka itu hidup tidak diberkahi. Makanya ketaatan membawa keberkahan. Baik taat pada ulil amri, taat pada Allah dan Rasulnya utamanya. Maka nanti akan bicara bagaimana membawa keberkahan. Sekali lagi, pekerjaan ini bisa memberikan keberkahan, tapi juga bisa memberikan musibah dalam hidup kita. Pertama, apa syarat kerja kita menjadi ibadah? Ada 4 syarat. Ini saya kasih shortcut-shortcutnya dulu, nanti bisa kita dialogkan. 1, kerja dinilai ibadah kalau niat yang benar. Niat, tujuan, dan maksudnya benar. Ini pertama. Yang kedua, cara kerjanya benar. Yang ketiga, bidang kerjanya benar. Yang keempat, hasil kerjanya. Niat kerja, cara kerja, bidang kerja, dan hasil kerja. Pertama, niat. Yang saya hormati Pak Edi dan juga semua teman-teman semuanya, mohon maaf, karena innamal a'malu biniat. Amal tergantung niatnya. Al-umur bima qasidiha. Allah menilai seseorang tergantung kepada maksud dan tujuannya. Maka niati betul, apalagi kalau Anda orang Islam, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa kerjai wa direksi wa kepalai wa kepala kantori wa pajaki wa apapun lillahi ta'ala. Sebagaimana Anda ini nikah itu adalah untuk ibadah. Ini namanya dia paham tentang bagaimana pentingnya hidup ini semata-mata Allah maksudi wa ridhoka matlubi. Semuanya bagaimana Allah itu ridho. Karena itu untuk ibadah, maka contoh kita nikah untuk ibadah, maka suami gaji istri jangan tergantung layanan istri. Karena ibadah. Tiba-tiba Mas Edi ngasih Mbak Dian, biasanya 10 juta, ini kok 9 juta, ini kurang 1 juta. Kemarin masamu nggak enak ini, potong 1 juta. Kalau gitu nikah aja dengan catering. Gitu. Tiba-tiba Pak Muhammad Syarif itu ngasih gaji istrinya, loh biasanya 10 juta, ini 9 juta, 700 kurang 300 ribu. Lihat setrikanya miring ini, potong 300 ribu. Kalau gitu Pak Syarif nikah aja dengan laundry.
Demikian juga Mbak Citra, Mbak Rizky, Aprilia, mohon maaf, Mbak Ika Dewi. Jangan pernah melayani suami, Mbak Mutia Fauzanti, Mbak Indasari, mohon maaf, kalau Anda melayani suami jangan tergantung gaji. Karena ini pernikahan. Jangan sampai tiba-tiba Rizky ngasih suaminya, loh minum kok pahit ini kurang gula, kemarin kurang 600. Kalau gitu Anda restoran. Anda ini bukan istri. Demikian juga istri. Tiba-tiba, loh ini cucian nggak bersih, Ika Dewi ini gimana bersih? Oh, kemarin kurang 800, mana yang 800? Nanti kasih pelembut, pelicin, pewangi. Jangan sampai, mohon maaf, Winda Febrian, mohon maaf, tiba-tiba berhubungan suami istri langsung stop. Stop gimana? Yang 700 mana? Nanti dilanjut. Kalau gitu, itu transaksional. Itu bukan suami istri. Karena hubungan Anda bukan hubungan bisnis. Hubungan ibadah ini penting. Maka satu, tolong saya tekankan, di ulang tahun di 17 Juli ini, mohon maaf, betul-betul ulang tahun pajak ini, Dirgahayu pajak ini, mohon maaf, betul-betul Anda niati betul kerja Anda ada untuk ibadah, yaitu bagaimana Allah ridha, bagaimana untuk memberi nafkah lahir dan batin untuk istri. Tapi niat tidak cukup, karena niat benar caranya salah nanti jadi Robin Hood. Robin Hood itu bagus, nolong orang miskin, tapi caranya dengan ngerampok miliknya orang kaya. Cara kerjanya keliru. Saya lihat Pak Suparjan ini, mohon maaf, kok handphonenya jelek, atau Dika ini handphonenya Dika Pratama, mohon maaf, ini kok handphonenya jelek, handphone kok Oppo, lah Oppo malah nanya, Oppo, saya kasih iPhone, tapi saya ambilkan dari tempatnya Pak Edi, ini iPhone Pro Max, wah, Masya Allah saya ambil, iPhone 11 saya kasihkan Mas Dika. Kelihatannya saya ngasihnya itu baik, tapi caranya keliru, karena dengan ngambil miliknya orang kaya, miliknya ini. Mohon maaf, saya kasih contohnya Mas Dika untuk ngambil Pak Edi, karena dari sisi ini pas lah gitu, karena dari wajahnya kelihatan gitu, dan jangan tersinggung. Memang kadang-kadang kenyataan itu pahit dirasakan. Gitu. Kelihatannya dari wajahnya kok lebih kaya Pak Edi daripada Pak Dika. Makanya contohnya seperti itu, ya. Enggak itu. Termasuk Mas Arif, mohon maaf Mas Arif, kelihatannya juga dari wajah juga ini. Jangan tersinggung, ini hanya masalah perbedaan kasta di antara kalian. Oke, tapi prinsipnya adalah bagaimana cara kerja ini? Satu, transparansi. Dua, akuntabilitasnya, responsibilitasnya, fairness-nya, independennya, integritasnya, profesionalitasnya. Nanti akan saya breakdown setelah ini. Jadi, betul-betul Anda harus pahami, kalau Anda akuntabilitasnya enggak jelas, responsibilitasnya enggak jelas, integritasnya enggak jelas, maka kerjaan Anda berarti kerjaan yang tidak bernilai ibadah. Kenapa? Kalau Anda tidak ada responsibilitas, tidak ada pertanggungjawaban, kalau hanya KPK, Tipikor, pajak, mohon maaf, orang-orang KPK, Tipikor, mungkin orang kejaksaan, orang polisian bisa ditipu. Tapi malaikat tidak bisa. Maka pertanggungjawaban Anda dunia sampai akhirat. Oh, kalau saya ngambil, saya digantung di Monas. Allah, nyatanya setiap saya lewat Monas, nggak ada gantungannya sampai hari ini. Maka mohon maaf, pastikan Anda membangun cara kerja yang benar. Yang ketiga, bidang kerja. Alhamdulillah mayoritas pegawai pajak masih diperbolehkan. Kenapa? Karena negeri ini bukan negeri Islam. Kalau negara Islam itu tidak boleh orang memunguti pajak, itu nggak boleh. Karena zakat itu sudah pajak, tapi di Indonesia tidak. Maka nanti kemarin di beberapa DJP Jawa Tengah, di Jogja, DJP Pusat, karena semuanya sudah Zoom meeting sama saya. Ini nggak tahu Bengkulu sama Lampung kok baru hari ini. Yang lain udah kemarin udah 2 hari, 3 hari yang lalu. Ini nggak tahu, ini Pak Edi ini karena cari penceramah yang lain nggak bisa, akhirnya nelpon saya. Oke. Tapi pada prinsipnya adalah nggak apa-apa, nggak ada sini juga pajak-pajak yang lain di Jawa Timur juga ngundang saya. Oke. Tapi prinsipnya, mohon maaf prinsipnya. Tapi gimana kalau pembinaan mental gini ini, mohon maaf, karena di lain tempat itu rutin. Sebulan sekali, 2 bulan sekali sama saya. Gimana kalau Bengkulu Lampung ini kita adakan sebulan sekali gitu, setuju nggak kira-kira? Kita adakan nanti bicara ketahanan rumah tangga, bicara tentang parent, setuju nggak? Tolong Pak Edi dengerin, ini mayoritas setuju. Bahkan ada yang se-8, ke se-9, ke se-10, luar biasa. Maka tolong hadirkan, kita siap? Siap Ustaz. Ya. Sebulan sekali kita bicara nanti ketahanan rumah tangga, bicara tentang parenting, bicara tentang bagaimana, itu penting. Artinya apa? Supaya nanti kelihatannya Anda kerja tapi
keluarganya berantakan nggak ada artinya. Karir sehebat apapun, gaji berapa miliar, nggak ada artinya kalau keluarga kita berantakan. Maka nanti bagaimana menghindari perceraian, menghindari perselingkuhan, menghindari KDRT, menghindari disermoni. Nanti kita bicara di lain kali. Ini strategi marketing, biar nggak akan saya terangkan sekarang, nanti biar saya diundang lagi sama Pak Edi. Tapi karena yang mayoritas setuju, maka tolong pimpinan yang baik Pak Edi itu harus memperhatikan aspirasi daripada anak buahnya. Kalau pengen diberkahi, ya, oke. Jadi intinya satu, niat yang benar. Dua, cara yang benar. Karena kalau niatnya benar, caranya salah, nanti jadi Robin Hood tadi. Yang ketiga, bidang kerja. Pastikan, mohon maaf, kalau ada nanti wajib pajak ditarik, oh saya sudah bayar zakat. Betul, kalau Anda di negeri Arab sudah bayar zakat, tidak perlu pajak. Tapi di Indonesia, Anda sudah bayar zakat, juga harus bayar pajak. Boleh nggak bayar pajak, tapi jangan tinggal di Indonesia. Karena itu adalah aturan di Indonesia. Karena ini pertanyaan yang ada di seluruh pegawai pajak, hampir setiap Zoom meeting saya dapat pertanyaan seperti itu. Orang Islam kan sudah bayar zakat, ya. Itu. Walaupun memang tidak terlalu signifikan. Potongan zakat untuk memotong pajak itu nggak signifikan. Nah, itu saya alami sendiri, bahkan di dirjennya langsung. Saya sudah sampaikan di pusat sana, nggak fair sebetulnya. Saya ini, mohon maaf, memelihara anak yatim 178 anak. Sehingga zakat saya sudah ratusan juta, itu tidak bisa untuk memotong pajak saya. Kenapa? Karena harus lewat Basnas, lewat Lazismu, lewat lembaga yang disesuaikan. Sementara Basnas itu kalau saya lewatkan sana, diambil separuh dikembalikan. Aneh. Nah, kalau gitu saya sudah memelihara anak yatim 178 anak, saya bingung nyarikan dana setiap harinya, masih nggak bisa untuk memotong pajak sama sekali. Harusnya saya ini bukan malah bayar pajak. Harusnya dapat saluran dari pajak. CSR-nya harus masuk ke tempat saya semuanya. Kenapa? Karena ada 178 anak di rumah saya. Artinya apa? Tapi by the way, itu bukan urusan teman-teman. Nanti tak urus sendiri sama presidennya langsung kalau perlu. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, saya kembalikan. Maka bagaimana yang keempat? Satu, niat kerja. Dua, cara kerja. Tiga, bidang kerja. Empat adalah hasil kerja. Pastikan hasil kerja Anda adalah semata-mata untuk, mohon maaf, membahagiakan keluarga, tetapi pastikan bersih. Dalam bahasa agama, hasil kerja itu bersih kalau ada kepedulian dengan sesama, yaitu kita keluarkan zakat, infak, sedekah kita. Teman-teman di pajak, pencuri yang paling kejam itu siapa? Orang yang kerja di pajak DJP Bengkulu Lampung, dia dapat gaji, tapi 2,5%-nya nggak dikeluarkan untuk orang miskin. Berarti dia mencuri miliknya orang miskin. Kalau mencuri tempatnya Pak Edi masih lumayan, masih ada cukup. Dia punya rumah di Bengkulu Lampung ada, di rumah di Jakarta ada. Saya tahu persis. Tapi kalau mencuri miliknya orang miskin, itu kurang ajar. Siapa itu? Orang yang nggak mengeluarkan 2,5% dari harta kekayaannya atau dari penghasilannya. Maka inilah pentingnya harus kita ingatkan, kerjaan menjadi ibadah kalau niat kerja, cara kerja, bidang kerja, dan hasil kerjanya benar. Yang kedua, cara kerja yang penting adalah bagaimana membantu integritas. Bagaimana integritas? Integritas yang pertama adalah membangun komitmen dan loyalitas. Artinya apa? Kita harus memenuhi komitmen dan janji kita. Kenapa? Karena rata-rata etos kerja kita ini tidak terlalu bagus. 70% pegawai ASN itu adalah etos kerjanya tidak happy at work. Dia tidak, mohon maaf, tidak merasa bahagia di dalam kerja, kerjanya tidak dengan hati. Ciri-ciri pekerja yang tidak happy at work itu gampang. Kalau pimpinannya nggak datang, dia senang, itu berarti kerjanya under pressure. Kerjanya tidak dengan hati. Ini Pak pimpinan kemana nih? Nggak datang. Sakit nggak? Sakit. Opnam nggak? Opnam. Stroke nggak? Stroke. Wah, mudah-mudahan cepat ganti. Nah, berarti itu sudah kerjanya tidak dengan hati. Dan tersenyum adalah bentuk konfirmasi. Ini sudah banyak yang tersenyum, berarti sudah benar ini. Artinya apa? Dari sisi ini, maka dibangunlah komitmen.
bagaimana janji kita memenuhi. Karena iman itu adalah orang yang bisa dipercaya. Iman itu kalau orang tidak membentuk komitmen, tidak sesuai dengan janji, tidak dengan integritas, itu kemunafikan. Integritas yang kedua adalah tanggung jawab. Artinya apa? Anda punya responsibilitas. Tanggung jawab adalah tanda kedewasaan pribadi. Artinya, orang yang mengambil tanggung jawab, mereka harus mengambil risiko, memperbaiki keadaan, melakukan kewajiban, dengan kemampuan yang terbaik, mengupgrade dirinya. Karena orang yang berintegritas seharusnya dia mempertanggungjawabkan dia untuk dunia dan akhirat. Pertanggungjawabannya bisa moral, pertanggungjawaban kaitan dengan keluarga, masyarakat, nanti akan kita breakdown di berikutnya. Integritas berikutnya adalah dapat dipercaya dan jujur. Kenapa? Kalau sudah ada perselingkuhan antara wajib pajak dan penarik pajak, sebagaimana diamanahkan oleh Pak Dirjen tadi, maka ketidakjujuran itu akan melahirkan 3 hal. 1, dia tidak tenang. 2, dia pasti dihinakan. 3, pasti dapat murka dari Allah. Sebaliknya orang yang punya integritas, 1, dia tenang. 2, dia pasti dimuliakan. 3, pasti dapat dapat keridhaan dari Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku menyembunyikan keridhaanku di balik teman-teman pajak yang taat kepada aturan. Taat kepada agama, taat kepada aturan yang kebaikan dan kebenaran. Setiap orang on the track, maka dapat ridho dariku. Dan aku menyembunyikan kemurkaanku di balik orang-orang yang tidak taat, yang maksiat kepadaku. Jangankan manusia. Buktikan omong saya. Kucing. Tolong perhatikan. Teman-teman perhatikan. Kucing saja. Itu kalau dia melanggar, maka dia tidak tenang. Kucing itu kalau makan makanan dari meja, nyuri makanan dari meja, dia makannya dengan jelalatan. Tapi kalau dikasih makan dari piring yang biasa dia makan di lantai di bawah, maka dia tenang, kusuk, lebih kusuk daripada teman-teman di DJP Bengkulu Lampung sholat pas tanggal tua. Kita ini sholat tanggal tua kadang-kadang pulsa tinggal berapa aja ingat. Mohon maaf, kadang-kadang kunci hilang aja ketemunya kalau sholat. Allahu Akbar, kunci tadi kemana sama Allah, tadi Zoom meeting, Allahu Akbar nonton TV. Jadi selama sholat mencari kronologi hilangnya kunci ini. Makanya Nabi mengatakan 2 hal. 1, la sholata bi hadrati to'am. Jangan kamu sholat dengan hadirnya makanan. Kalau ada makanan, jangan ditinggal sholat. Karena itu akan mengganggu kekusukan. Tidak tenang dia. Wah, makan nomor 2 yang penting sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Klunting, waduh, dimakan kucing. Akhirnya sholatnya kulhu. Allah hus sambil ngusir kucing. Yang kedua, tidak sah sholat dengan menahan 2 lubang. Kentut, kencing, berak. Kalau habis wudhu terasa kentut, maka suruh kentut sekalian wudhu lagi. Wah, sayang wudhunya antri dingin, sholat sambil nahan kentut. Nggak boleh. Bismillah. Alhamdulillah. Aduh, sialan ini. Aduh, ini Pak Sarif ini ngimami kelamaan kurang ajar. Aduh, kulu aja kulu. Apalagi udah sampai atahiyat. Sudah sampai atahiyat kok berasa kentut. Ya Allah, rasanya nggak nyaman. Ditahan-tahan, dijepit-jepit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Padahal kalau dijepit itu, kalau daya jepitnya kalah, keluarnya malah panjang. Luar biasa. Apalagi yang gemuk-gemuk. Karena antara hulu sama hilirnya itu terlalu jauh. Maka orang yang melanggar pasti tidak tenang. Jangankan manusia, kucing saja kan. Anda keluar sekarang nggak pakai helm, nggak pakai masker. Ada kerumunan polisi aja pilih belok kiri. Anda keluar nggak bawa SIM, nggak ada STNK. Mohon maaf, ada patung polisi aja, Anda pilih balik. Kenapa? Karena Anda nggak tertib. Atau gini aja, Anda bawa uang sendiri dengan bawa uang rakyat, pasti nggak nyaman. Anda pergi ke Kalimantan saja, itu jadi urusan. Kenapa? Karena telah ngambil itu, namanya Joko Chandra, itu semuanya. Itu aja jadi nggak masalah. Kemana aja nggak tenang. Atau gini aja. Anda pergi dengan istri sendiri, dengan bawa istri orang, lebih tenang mana? Atau selama ini gimana? Mohon maaf, mungkin ada ini Pak Urip, mungkin ada ini, mohon maaf,
Pak Samuel mungkin ada itu biasanya gimana? Kalau bawa istri sendiri dengan bawa istri orang lebih tenang mana? Itu. Selama ini gimana? Mohon maaf, yang kemarin-kemarin maksud saya itu, ya gimana? Ini. Dika, gimana Pak Dika? Gimana? Nah, setiap orang yang melanggar pasti tidak tenang. Maka integritas itu membawa ketenangan, kemuliaan, dan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Integritas juga berarti konsisten. Artinya apa? Keputusan, tindakan adalah satu memilih sikap yang konsisten. Artinya apa? Dia punya satu istiqomah dalam bahasa agama. Artinya dia kekeh, dia harus on the track terus, dan itulah sebuah integritas. Integritas itu juga adalah kedisiplinan. Artinya apa? Integritas itu kedisiplinan dan penguasaan profesionalitas itu bagian dari integritas. Maka kenapa di dalam orang beragama itu diperlukan tepat waktu. Diperlukan amal-amal itu konsisten dengan kebaikan. Kenapa? Karena nanti diingatkan dengan kematian. Kematian itu datang tiba-tiba anytime. Maka setiap pekerjaan, satu pekerjaan baik harus all time. Sholat harus on time. Kenapa? Karena kematian itu anytime. Ada 3 misteri mengenai kematian. Ini menjadi penting karena nanti ada pertanggungjawaban. Dan pertanggungjawaban ini akan tidak bisa kita lolos dari malaikat. Kenapa? Karena itu sangat teliti catatannya. Karena kematian itu anytime, kematian itu ada 3 misteri. Pertama, tidak tahu kapan. Sampai hari kiamat, kematian itu tidak diketahui kapan. Dan untung, yang kedua, tidak tahu di mana, yang ketiga, apa sebabnya. Aukot, amkan, dan asbab. Sampai hari kiamat manusia tidak tahu kapan matinya. Dan untung manusia nggak tahu kapan matinya. Sebab kalau orang tahu matinya kapan, nggak ada dinamika kehidupan. Bayangkan kalau orang tahu matinya kapan, maka setiap ketemu orang akan bertanya, kapan mati Pak? Wah, saya kurang 2 tahun. Saya kurang 3 tahun. Gitu. Saya kurang 8 tahun. Wah, saya kurang 2 hari. Pasti nggak nyaman. Walaupun kalau kita tahu mati, kita juga senang. Kenapa? Karena bisa nyebarkan undangan. Hadirilah pemakaman kami. Datang ya, cius semungut. Kurang 2 jam belum ada yang datang, langsung berangkat sendiri. Gitu. Kemana Mbak? Mau ke kuburan. Ngapain mau mati? Dan untung lagi, Allah tidak mengurutkan kematian sesuai abjad. Sebab kalau mati itu urut abjad, maka yang mati pertama A. Adi Margana. Ya, itu. Yang kedua B. Brian Dwiasko. Yang ketiga C. C itu siapa? Chandra. Ketiga D. D itu siapa? Ada Dian lagi. Nah, D Dian. Diva Almira. Ya, itu Diva Almira. Ya. Yang ke 5 E itu Edi. Ya, itu. Edi itu. Nah, baru F Fuad. Itu. W lama, Wijayanto lama banget, belakangan. Dika dulu, bahkan mohon maaf, Rizky dulu, itu. Waspaning Tias dulu, baru Wijayanto lama. Artinya apa? Dari sisi ini tidak mesti, bisa saja dari Z. Yang kedua, tidak tahu di mana kita akan mati. Dan yang ketiga, kita tidak tahu sebab kematian. Kenapa? Karena di Lampung, di Bengkulu, setiap ada orang mati, pasti pertanyaannya, 1, usia berapa? Kedua, sakit apa? Karena dikira mati itu karena sakit. Orang sehat, segar, bugar, terus mati ada. Orang tidur, bablas mati ada. Orang olahraga, terus mati ada. Orang dengarkan Zoom, setelah dengarkan Zoom mati banyak. Dengarkan ceramah mati, terus mati banyak. Kalau yang ceramah mati jarang. Yang banyak yang dengarkan. Itu. Artinya apa? Dari sisi ini, kematian itu kapanpun, dimanapun, dan juga kita tidak tahu sebab apapun. Untuk itulah, sekali lagi, bagaimana kerja ini, kerja kita untuk bagaimana kerja yang mendapatkan satu keberkahan. Saya dijadikan co-host nggak? Ini mau saya share screen. Oke. Ya, sudah cukup kelihatan belum? Bagaimana kerja di... Mohon maaf, cukup share screen saya bisa terbaca? Tolong dijawab, direspon. Bisa Ustaz. Oke, alhamdulillah.
bagaimana? Sebentar. Ini ada pengumuman mohon maaf, pengumuman dari masjid itu cukup mengganggu nggak ini? Oh enggak, oke. Ya. Baik. Makasih. Pertama, kerja adalah rahmat. Ini poin yang ingin saya sampaikan. Kerja adalah rahmat. Maka harus Anda syukuri. Kenapa? Karena kalau Anda tidak bersyukur, silahkan separuh pegawai pajak ini, Pak Edi, keluar dari pajak Bengkulu dan Lampung. Nanti yang datang 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Berapa kali kalau ada lowongan kerja, job fair, itu yang datang ribuan untuk lowongan yang cuma ratusan. Maka pertama, kerja adalah rahmat. Anda syukuri ini di ulang tahun pajak ini, tolong hari pajak ini Anda betul-betul ingat betul bahwa Anda bisa kerja ini, Anda syukuri dan belum ada PHK. Hari ini banyak suasana pandemi ini PHK puluhan ribuan. Kenapa? Karena apa? Kalau Anda tidak mau mensyukuri, Anda keluar dulu daftar itu, yang ditolak dengan yang diterima jauh lebih banyak adalah yang ditolak. Berapa waktu lalu saya ini senang sekali dapat berita gembira harus psikotes. Harus ngasih tes wawancara untuk pegawai baru, karyawan baru untuk BNI 46. BNI 46 Jogja itu butuh orang cuma 120 orang kontrak selama 3 tahun untuk pencairan dana di Bandara Baru New York Karto. Bandara barunya Jogja. Itu New York Karto. Itu. Nah, New York Karto ini perlu 120 untuk menyairkan dana sekian 1 triliunan lebih untuk ganti rugi. Saya senang dibayar mahal untuk wawancara, tapi saya kaget kenapa? Karena yang daftar secara online 14.000. 120 orang yang daftar 14.000. Untung yang datang sekitar 4.000-an. Akhirnya saya dengan teman-teman UGM, ngetesnya gampang. Pokoknya masuk ruangan itu 30 orang dilihat. Oh, ini bening, oke. Ini cuman teller aja. Ini bening, oke. Ini bau keringatnya ada coret. Itu aja udah langsung itu semuanya. Yang diperlukan adalah kualifikasi D3, tapi orang S3 pun ada yang bayar. Yang daftar. Cuman kontrak 3 tahun. Belum tentu dia dilanjut. Artinya apa? Sekali lagi, kerja adalah rahmat, maka Anda syukuri. Yang kedua, kerja adalah amanah. Karena kerja adalah amanah, maka Anda harus bisa mempertanggungjawabkan. Kenapa? Karena Anda sudah diamanati, dijanji setia, bagaimana Anda ada sumpah pegawai. Yang ketiga, kerja adalah panggilan, maka diperlukan integritas. Yang keempat, kerja adalah aktualisasi, maka Anda kerja dengan keras, dengan semangat, maka mohon maaf, karena ini aktualisasi, Anda juga teamwork Anda harus ada kompak. Kenapa? Karena nanti kalau kita mohon maaf, antar kita tidak ada teamwork yang bagus, maka produktivitas pasti rendah, budgeting pasti rendah, pasti kerjanya tidak dengan hati, mudah marah, bahkan ada gesekan. Kerjanya tidak berkualitas, tidak tuntas, bahkan tidak ikhlas. Untuk itu, niati betul. Yang kelima, kerja adalah ibadah. Karena kerja adalah ibadah, maka mohon maaf, ada dosa yang tidak bisa dihapus oleh sholat, puasa, zakat, haji, tapi ada dosa yang terhapus karena apa? Karena orang tetesan keringat, orang yang bekerja mencari nafkah yang halal. Maka mohon maaf, kalau kerjanya belum ada keringatnya, tolong naik turun tangga, nggak usah pakai lift. Maka teman-teman pajak, karena keringatnya orang bekerja di mencari rezeki halal, bisa menghapuskan api neraka, bahkan menghapus dosa-dosanya, maka tolong yang kerjanya di ruangan AC, itu sesekali kalau mau pulang, itu dimatikan AC-nya, pakai jaket, supaya keringatnya banyak. Karena keringat orang yang bekerja itu dihargai oleh Allah. Kerja adalah ibadah, kerja bisa menghapus dosa. Sekali lagi, Anda bisa masuk surga setinggi-tingginya dari pajak, bisa masuk neraka sedalam-dalamnya dari pajak. Kerja adalah seni, yang keenam, maka diperlukan kecerdasan dan kreativitas supaya Anda merasa enjoy. Kenapa? Karena kalau Anda kerja tidak enjoy,
Satu, mudah ada gesekan, gesekan ada strain. Strain berkumpul jadi stres, stres berkumpul jadi stroke. Kalau udah stroke jadi stop, kalau sudah stop, billahi taufik walhidayah. Cepat mati. Makanya orang yang kerja tidak dengan hati, tidak dengan keikhlasan, maka nanti akan jadi bermutu, bermuka tua. Gitu. Usianya baru 40-an, tapi wajahnya udah 65. Ini ada beberapa. Ini ada 1, 2, 3. Banyak ini. Nanti saya tunjukkan. Orang-orang yang bermutu, bermuka tua. Kenapa? Karena hajinya kerjanya sudah tidak by heart. Kerjanya itu tidak dengan tidak happy at work. Tidak happy, unhappy, under pressure. Maka kerjalah dengan hati, kerjalah dengan keikhlasan. Kenapa? Karena orang kalau kerja sudah tidak dengan suasana hati yang ikhlas, mudah ada marah. Orang marah pasti 1, teriak. 2, pasti mendekat. Mendekat kok teriak? Karena yang ketiga dijauhkan hatinya. Yang keempat bahasanya kasar. Yang kelima pasti emosional. Dekat tapi teriak karena yang ketujuh dia hilang akalnya. Lihat orang marah. Goblok, bego lu, buset deh lu. Deket kok teriak, mau pelan. Goblok, bego, nggak mungkin. Apalagi kalau Jawa Timur sana, dancuk gitu. Nggak ada orang marah kok, dancuk, nggak mungkin. Buset, nggak mungkin. Pasti buset. Wah, kurang ajar. Nah, kenapa? Deket tapi teriak, karena dijauhkan hatinya. Maka saatnya sekarang mengevaluasi. Bagaimana kerja yang dengan keikhlasan, nanti kerja kita akan berkualitas, akan tuntas, kerja akan keras, kerja akan cerdas. Oke? Yang berikutnya kerja adalah kehormatan, maka diperlukan keunggulan-keunggulan, diperlukan kita harus meningkatkan kinerja kita, latar kabun atau bahkan tobak. Kita harus meningkat setingkat demi setingkat. Terakhir, kerja adalah pelayanan, karena orang yang melayani orang adalah orang yang mulia. Orang mulia bukan orang yang dilayani, tapi orang yang bisa melayani. Orang yang dihormati, orang yang terhormat bukan yang dihormati, tapi orang yang bisa menghormati orang lain. Kerjaan di pajak, insya Allah kerjaan pelayanan yang nanti akan memberikan kemanfaatan orang banyak. Kata Nabi, khairunas anfa'um linas. Sebaik-baik orang yang memberi manfaat orang lain. Sukses, selamat untuk teman-teman pajak. Kenapa? Karena dari pajak sebetulnya kita telah memberikan kemanfaatan yang banyak untuk orang lain. Mudah-mudahan kerjaan Anda menjadi barokah, manfaat dunia sampai akhirat. Sudah, itu pengantar saya. 1 jam lebih saya sudah bicara. Ini kalau di TV saya sudah tanda tangan 6 kali ini. Mudah-mudahan Pak Edi paham maksud saya. Ya, saya kembalikan ke hostnya. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas ceramah yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, untuk Pak Edi, apakah ada yang mau disampaikan, Pak? Harus nyampaikan. Ngomong tadi belum sambutan. Harus. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Pak Edi. Ya, sehat selalu Ustadz. Terima kasih atas pengarahannya untuk kita semua. Alhamdulillah ini menarik sekali dan mudah-mudahan bisa membawakan inspirasi dan barokah bagi kita semua. Amin, amin. Saya doakan Ustadz sehat selalu ya, mudah-mudahan amin. Seperti diinginkan, insya Allah nanti mudah-mudahan bisa rutin ya Pak. Siap. Karena Ustadz ini sekarang juga Ustadz yang sangat terkenal, jadi susah juga kita nyari jadwalnya ini. Wah, juga sekarang dihubungi juga Pak Edi sejak ini. Edi Benggula apa di Lampung ini Pak Edi? Alhamdulillah ada di Lampung Ustadz, sudah Lampung cukup itu lama. Pak Edi, Lampung itu mohon maaf bakso soninya oke. Oh ya. Empek-empeknya jauh lebih enak daripada empek-empek Lampung, jauh lebih enak daripada Palembang itu. Okay. Dan ada mudah-mudahan Ustadz bisa mampir sini lah. Insya Allah nanti kalau sudah longgar, sudah semua jalan, insya Allah Ustadz bisa mampir sini untuk ketemu dengan kita semua. Terima kasih Ustadz ya. Bakso Soni sama empek-empek Lampung. Nanti saya kasih alamatnya Mbak Dian sudah punya ya. Pak Wid, Assalamualaikum Pak Wid. Waalaikumsalam Mbak Dian. Ya, nje, tindak mriki. Bakso Soni sama empek-empek Lampung. Siap, nje. Silakan teman-teman sekalian. Ini ada 221 Ustadz yang online sekarang. Di YouTube kalau nggak salah ada sekitar 70-an, jadi hampir 300 yang menyaksikan. Nanti kapan-kapan kita bicara tentang ketahanan rumah tangga, bicara tentang parenting, pendidikan anak.
bicara tentang hal-hal etos kerja gitu. Silakan teman-teman, hostnya kalau yang lain ada yang ingin ditanyakan, mumpung ada Ustadz di sini, silakan. Monggo. Ya, dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada Ustadz. Mungkin bisa juga di chat ya, kalau memang beberapa ingin menanyakan tapi banyak yang waktunya terbatas, mungkin bisa di chat. Ya, boleh yang saya sampaikan atau yang lain juga boleh. Yang penting agama, jangan politik. Misalnya kalau suami saya kawin lagi itu saya bunuh apa saya bunuh diri gitu boleh juga. Tapi kalau poligami nggak usah ditanyakan. Karena poligami bukan untuk ditanyakan, tapi untuk dilaksanakan. Ayo teman-teman, dipersilakan pada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Pak Ustadz, dipersilakan. Mbak Kiki kalau belum ada saya dulu ya, Mbak Kiki. Iya, silakan Ibu. Iya. Pak Wid. Ya. Kadang-kadang kan kita. Mbak Dian di mana nih? Posisi di Lampung. Iya, di Lampung. Kemarin kita kan sebagai manusia itu selalu berorientasi kepada hasil ya. Kebanyakan kalau kita memang belum mendalami secara spiritual gitu. Nah, apakah antara hasil dengan keberkahan itu ada hubungannya itu sebenarnya berbanding lurus atau gimana? Apakah seseorang yang kemudian terlihat dari sisi manusia tuh berhasil sukses itu memang dari sisi di ridho Allahnya pun demikian sehingga berkelimpahan gitu. Itu yang kadang-kadang di pandangan di masyarakat kita itu masih pendapat seperti itu. Oke, sekarang Mbak Dian ada Quran nggak? Harusnya ada Quran terjemah ada nggak? Ya. Ada. Dibaca dulu surat Al-A'raf ayat 96. Apa itu berkah? Al-A'raf 96 ya. Ini ciri keberkahan itu muncul kalau ada keimanan, ketakwaan. Ya. Al-A'raf 96, surat ke-7. Terjemahannya aja nggak apa-apa. Arabnya kelamaan, Iqra perlu kedua kan? Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatannya. Ya, jadi syarat satu keimanan itu adalah kalau dia itu beriman dan bertakwa. Bukan pada ukuran materi. Makanya satu ayat lagi dibaca, dua ayat Al-Fajr. Al-Fajr surat ke-89 ayat 15-16. 89 ya. Ya, Al-Fajr ayat 15 15-16. Ya. Al-Fajr. Saya lupa ngasih tahu. Biasanya kalau kajian saya suruh bawa Quran terjemah biar semuanya referensinya jelas. Udah ketemu? Udah. Ya. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Ya, satu lagi. Berikutnya 17 sekalian. Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak sesungguhnya kami memuliakan anak yatim
dan kamu tidak saling memberi makan orang miskin, dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkannya, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Ya, jadi ada orang beranggapan kalau rezekinya banyak, naik pangkat, segala macam, oh saya telah dimuliakan Allah. Tapi kalau penghasilannya sedikit, dia Masya Allah kok nggak dapat THR, wah Allah menghinakanku. Jadi ada orang yang punya barometer, mulia dan tidaknya itu ukurannya dunia. Wah dia punya mobil baru, wah dia betul-betul berkah hidupnya. Enggak. Kalau mobil baru tidak mendekatkan diri kepada Allah dan memuliakan orang miskin, artinya kepedulian, tidak ada kepedulian kepada manusia, tidak lebih dekat kepada Allah, maka harta itu namanya tidak berkah. Maka karir, jabatan, semuanya itu akan jadi berkah ketika kita bisa lebih dekat kepada Allah dan juga memuliakan orang yang sekitar atau kepedulian dengan sesama. Itu ukurannya. Jadi ini menjadi pengingatan kita bersama, jangan sampai kita terpesona dengan apa yang kita dapatkan kalau itu tidak membawa ziyadatul khair, tidak membuat baik. Kalau karir kita semakin tinggi tapi malah jadikan perceraian, terjadi perselingkuhan, terjadi KDRT, maka sebenarnya karir itu apa gunanya. Dan ini banyak disadari oleh teman-teman. Berapa waktu yang lalu saya keliling lapas bersama dirjennya lapas untuk bicara bagaimana pembinaan di lapas. Tapi banyak orang yang menyesal setelah dia jabat jadi bupati, jadi wali kota, ternyata suami istri masuk penjara. Wali kotanya baru 1,5 tahun, penjaranya 6 tahun. Itu ya Allah, tahu gitu saya nggak usah jadi wali kota. Ternyata jadi wali kotanya, jadi bupatinya tidak memberkahi. Nah, itu diantaranya. Maka dari sisi ini, pokoknya sederhana saja. Setiap yang datang kepada kita itu satu syukuri, itu kedua syukuri itu artinya kepedulian dan kita mendekatkan diri kita kepada Allah lebih ini. Karena dulu ketika punya motor, punya sepeda, sering datang ke pengajian, sering datang ke masjid. Begitu punya mobil malah jarang ke masjid, jarang ke pengajian. Nah, sibuk dengan dharma wanita saja, ya. Nah, makanya itu. Maka syukuri Mbak Dian. Itu mobilnya cuma Alphard, syukuri, kan ada lagunya. Syukuri Alphard yang ada, hidup adalah anugerah, gitu ya. Gitu. Oke, gitu ada lagi? Ziyadatul khair ya Ustadz? Apa? Ya, betul. Ziyadatul khair. Yaitu ziyadatul khair adalah kalau itu membawa kebaikan kita dunia sampai akhirat. Itulah berkah. Monggo ada lagi? Ron. Udah cukup? Ini Jumat ini soalnya. Yeah. Ada satu chat Ustaz. Silakan dibacakan. Ini tanya dong Ustadz, apa bedanya ujian dari Allah dan ketidakberkahan? Karena beberapa nabi dan orang soleh juga dikasih cobaan oleh Allah, seperti dikasih pasangan yang buruk, atau anak yang buruk, atau dikasih penyakit. Namun mereka itu orang-orang pilihan Allah dan soleh. Ya, dibaca surat Al-Baqarah 155, 156. Kami akan memberi ujian. Ya, Sedikit. tidak hanya nabi, tidak hanya orang biasa, semua orang kalau dia beriman pasti. Tapi ingat, ujian itu cuma sedikit. Jadi kata cuma sedikit. Karena kalau kita sakit, lebih banyak sehatnya daripada sakit. Kita lapar, lebih banyak kenyangnya daripada laparnya. Sudah, pasti. Coba dibaca. 155, 156. Al-Baqarah. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ya. Makanya, tapi kata-kata sedikitnya jangan dihilangkan ya. Karena pasti akan diuji sedikit. Karena orang itu, kalaulah dia ada sakit, sakitnya dengan sehatnya, insya Allah lebih lama sehatnya.
tapi itu memberikan satu meningkatkan derajat di surga, 2 dia akan menggugurkan dosanya, 3 akan mempererat hubungan dengan sesama dan hubungan kepada Allah. Bahkan di situ adalah mohon maaf, dengan di situ ada silaturahmi, di situ ada nasihat. Karena sakit itu ada 16 poin yang nanti akan saya sampaikan lain kali kalau waktunya ada lagi. Artinya apa? Dengan adanya sakit, kelaparan, dengan itu musibah, itu cara Allah untuk meninggikan derajat kita. Yang penting semua dikembalikan pada Allah. Misalnya kita kurang harta, toh harta tidak dibawa mati. Jangankan harta, suami istri aja nggak dibawa mati. Itu masih lumayan kalau yang mati itu suaminya, istri masih setia, 3 bulan nggak kawin lagi. Tapi artinya nunggu sampai masa idah. Tapi kalau yang mati ibu dengerin Mutia semuanya, Rizky dengerin, Rizky pas panik Winda dengerin. Kalau suamimu mati, Ika Dewi, kalau suamimu mati nggak perlu 3 bulan, 3 hari aja kawin lagi. Sampai mertuanya bilang, "Mbok tunggu sampai kuburannya kering, langsung ke toko elektronik. Ngapa beli hair dryer? Ngapain biar cepat kering? Hair dryer dikipasi." Ada seorang suami istrinya mati saja, itu nggak disolatkan kok dilangkai. Lah kok dilangkai gimana? Karena saya boleh kawin lagi, tapi syaratnya langkai dulu mayatku. Jadi istrinya mati nggak disolatkan malah dilangkai. Dari sisi ini, maka suami istri semua benda tidak dibawa mati. Maka suruh kembalikan. Kalau ada musibah, ada ujian, siapapun kembalikan. Semuanya nanti ada mati. Bisa juga itu istidrat. Ini bagus diingatkan. Apa itu istidrat? Istidrat itu jebakan Batman. Dikasih harta, tapi falam manasu madukirafi fatahna ababa kulisai. Maka orang yang dikasih harta malah nekat, malah lupa kepada sholatnya, malah menceraikan istrinya, segala macam, padahal kekayaannya meningkat. Maka nanti akan ada siksa sekonyong-konyong. Siksa sekonyong-konyong bisa di dunia, bisa di akhirat. Tiba-tiba dia stroke, tiba-tiba dia, yang pasti di akhiratnya. Maka hati-hati kalau ada satu kebaikan kepada kita, tapi kita tidak lebih baik kepada Allah, itu jangan-jangan istidraj. Istidraj adalah sesuatu yang jebakan. Kita kayak layang-layang diulur terus sampai tinggi, tapi tiba-tiba putus di tengah jalan. Begitu? Baik, gitu. Sudah 1,5 jam, sudah hampir. Tadi saya sudah on sejak jam 9. Ya. Mohon izin Pak Ustadz, ini ada satu pertanyaan lagi di YouTube. Apakah boleh? Ini ada dari Mas Fahrizal di KPP Pratama Natar. Dia bertanya, Ustadz, kalau kita petugas lapangan beberapa sering ketemu WP yang berargumentasi pajak itu haram. Saya nggak mau bayar. Jawaban yang paling pas apa ya Ustadz? Pertama, betul pajak itu haram kalau itu di negara Islam. Karena di negara Islam itu bayar zakat sudah tidak boleh ditarik lagi. Pajak, karena zakat itu adalah pajak. Tapi kalau Anda negaranya negara Indonesia, boleh Anda tidak bayar pajak, tapi jangan tinggal di Indonesia. Gitu. Jadi sama dengan Anda nggak bawa KTP, ditangkap di Jakarta, nggak bawa KTP, ada operasi kependudukan, itu nggak ada dalam Quran dan hadis. Itu urusan kan Indonesia. Anda ngelanggar lampu merah, itu tidak ada aturan dalam Quran hadis, lampu merah itu tidak ada harus berhenti. Tapi kalau Anda nekat, insya Allah billahi taufik wal hidayah. Ingat, tasarruful imam ala ro'yatih manutun bil maslahah. Setiap aturan itu dibuat di negara ini untuk kebaikan bersama. Maka harus Anda taat. Artinya, betul pendapat Anda kalau Anda tinggalnya di negara Islam. Jadi di negara Islam, pemenarik upeti itu masuk neraka. Penarik pajak itu masuk neraka. Kalau negaranya negara Islam. Tapi ini negaranya Pancasila. Yang tidak boleh dirubah dengan Ekasila dan Trisila. Saya termasuk mendukung untuk pencabutan itu. Jadi ini Pancasila mengharuskan kita ada itu. Jadi teman-teman pahami kita tinggalnya di Indonesia, maka kita pakai aturan Indonesia. Ya, begitu. Baik, terima kasih Pak Ustadz jawabannya. Mohon maaf teman-teman karena keterbatasan waktu, jadi pertanyaannya cukup dibatasi tiga aja ya teman-teman.
Terima Nggak kasih Pak apa-apa, nanti Ustadz. pertanyaan tetap biar ada, tapi jawabannya yang akan datang Pak Edi akan hubungi saya lagi. Oh. Siap. Dikip aja, dikip, disimpan di bank pertanyaan ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Baik, saya kembalikan, kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi Pak Edi terutama Mbak Dian yang menghubungi saya. Terima kasih atas kirimannya. Nggak tahu dapat tapis apa dapat apa. Tapi dilengkapi Mbak Dian. Ingat ada bakso Sony, ada empek-empek, bahkan kalau iya serius itu. Bahkan ada nasi Haji Toha. Haji Toha enak juga itu nasi uduk. Oh, hafal semua kayaknya Ustaz. Hafal Lampung itu saya dari mulai ujung Pesawaran sampai semuanya sudah pernah saya sudah mau Kalianda sampai ke semuanya metro sampai semuanya sudah Kota Bumi semuanya sudah saya ini semua. Oke. Soalnya Baik. nggak bisa dikirim ke Jogja, Ustaz. Kemarin sudah nanya 2 hari. Ya udah. Next saja, next. Oke, terima kasih. Dan sekali lagi, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Mohon maaf, sekali lagi, kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, tolong Pak Edi menghubungi saya lagi. Ya. Baik, beli rumah di Kota Bekasi setelah ceramah, Mbak Dian jangan lupa administrasi. Bukan itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Ustaz. Baik, dengan berakhirnya ceramah dari Ustadz Wijayanto tadi, berakhir pula acara kita pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Wijayanto yang telah meluangkan waktunya untuk isi acara kami pada hari ini. Dan untuk informasi, setelah acara ini akan ada acara kajian dan silaturahmi virtual Dharma Wanita Persatuan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Jadi bagi para ibu-ibu dan Fiskawati, anggota Dharma Wanita Persatuan Kanwil dan KPP, diharapkan tetap standby karena kita akan bersama-sama ikut serta dalam kegiatan tersebut. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Pamit Pak Edi. Pak Edi, selamat lagi. Terus barakallah. Makasih semuanya. Jangan dimati.